Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini bertemu lagi nih dengan Bu Santi. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau bahas apa ya enaknya ya? Oke, teman-teman. Gimana kalau pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di kelas 11? Bagian apa ya yang bakal kita bahas ya? Gimana kalau kita mempelajari tentang integral tak tentu, teman-teman? Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi integral tak tentu, Bu Santi mau mengingatkan teman-teman semua tentang materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang turunan fungsi ya, teman-teman. Salah satu aturan yang ada di turunan fungsi itu adalah aturan rantai ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat dong dengan aturan rantai? Oke, kita bahas sebentar ya teman-teman. Aturan rantai itu digunakan apabila kita akan mencari suatu turunan fungsi, namun bentuk dari fungsi tersebut sulit untuk kita turunkan secara langsung. Nah, maka dari itu ada salah satu aturan yang namanya aturan rantai, di mana kita mencari hasil atau nilai turunan fungsi itu dengan permisalan. Nah, untuk aturan rantai, kita bisa menuliskan sebagai fungsi fx. Aturan rantai ini mempunyai aturan di mana jika ada fungsi fx, maka turunannya atau turunan dari fx itu adalah turunan dari fungsi u dikali dengan u aksen atau turunan u. Nah, kalau tadi kita punya fungsi fx gitu ya, kemudian kita mendapatkan turunan fungsi itu menggunakan aturan rantai, didapat dengan fungsi fx, turunan fungsi fx itu sama dengan turunan fungsi fu dikalikan u aksen u, maka kita bisa mencari integral dari fungsi dari u du itu sama dengan fungsi u plus c. Nah, teman-teman, untuk mendalami integral metode substitusi ini kita langsung terapkan dalam sebuah soal ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalkan Bu Santi mempunyai soal x plus 1 dikali x kuadrat plus 2x plus 1, di sini makan 4, maka kita bisa loh teman-teman mencari hasil dari integral fungsi ini. Nah, kalau kita mengerjakan secara langsung kan tidak bisa ya teman-teman ya, maka kita menggunakan integral metode substitusi seperti yang tadi. Kita misalkan, nah sebelum kita misalkan, kita harus pandai-pandai untuk mengetahui fungsinya ini teman-teman. Jadi kalau tadi itu kan setelah kita memisalkan u atau memisalkan suatu fungsi itu, kita mencari turunannya. Nah, karena tadi hanya satu fungsi, maka itu tidak akan berpengaruh. Sekarang jika ada fungsi seperti ini, otomatis hanya satu yang boleh dipermisalkan. Nah, kalau ada yang satu dipermisalkan, maka yang lain tidak dipermisalkan. Masalahnya jika hanya satu yang dimisalkan dan di sana nanti ada variabel lain selain u atau yang kita misalkan tadi, maka kita juga tidak bisa menghitung integral dari fungsi tersebut. Nah, solusinya kita memilih salah satu fungsi ini untuk kita misalkan, di mana fungsi yang kita misalkan itu bisa menyederhanakan bentuk dari fungsi yang harus kita integralkan. Misal teman-teman, kalau kita mengintegralkan x plus 1 ini adalah u, maka kita mendapatkan du per dx atau turunan dari u ini adalah 1 teman-teman. Oke, kalau du per dx itu sama dengan 1, maka nanti dx nya adalah sama dengan du. Tapi kita punya masalah di sini. Di sini kan tadi berarti sudah u, kita misalkan dengan u, dan di sini sudah diintegralkan terhadap du.
Nah, tapi di sini ada masalah. Di sini masih tetap ada x kuadrat plus 2x plus 1, dia pangkat 4. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan jika misalkan x plus 1 itu adalah u. Jadi yang kita misalkan itu adalah fungsi yang bisa menyederhanakan fungsi awalnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita misalkan teman-teman. Misalkan yang kita misalkan itu adalah ini teman-teman. Ini adalah u. X kuadrat plus 2x plus 1 itu adalah u. Kita tuliskan u itu adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Maka turunannya kita bisa tuliskan du per dx itu adalah, kita cari turunannya 2x plus 2. Atau dengan kata lain kita bisa mencari dx nya itu adalah 1 per 2x plus 2 du. Nah teman-teman, kalau kita punya dx itu adalah 1 per 2x plus 2 du, maka fungsi yang kita misalkan ini bisa menyederhanakan fungsi awalnya atau fungsi yang dari soal. Kita tuliskan dulu ya teman-teman. Kita tuliskan dulu integral x plus 1 x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 4 dx. Kita tuliskan ulang integral x plus 1. Kita ini tadi kan sudah misalkan, kita tulis saja teman-teman. Kita misalkan u berarti pangkat 4. Kemudian dx nya ini kita ganti dengan 1 per 2x plus 2 du. Nah teman-teman, sampai di sini kita bisa melanjutkan untuk menghitung hasil integral dari fungsi tersebut. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Ya, betul sekali. Di sini kita punya x plus 1. Ya, dan di sini penyebutnya adalah 2x plus 2. 2x plus 2 itu bisa kita bentuk dalam nilai distributif itu sebagai 2. Ini ya teman-teman. Ini itu kita bisa tuliskan sebagai 2x plus 1. Apa ya kira-kira hubungannya? Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ini berarti integral x plus 1 dikali u pangkat 4 dikali 1 per 2x plus 1 du. Nah teman-teman, kalau kalian cermat, kita bisa menyederhanakan fungsi yang akan kita integralkan. Ya, di sini kan ada x plus 1 dan di sini ada 2 dikali x plus 1. Maka kita bisa menyederhanakannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita mendapatkan ini ya teman-teman, setengah bisa kita tuliskan di luar dari integral u pangkat 4 du. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita bisa mencari nilai integralnya. Berapa teman-teman? Kita tuliskan 1 per 2 dikali 1 per 4 plus 1 dikali u. Pangkatnya ini adalah 4 plus 1. Pusanti tekankan lagi, karena ini adalah integral tak tentu, maka ketika kita sudah menemukan hasil dari integralnya, tidak lupa kita menuliskan dengan plus konstanta. Oke, berarti kita bisa tuliskan ini adalah 1 per 10 dikali u pangkat 5 plus c. Nah, karena di awal tadi kita memisahkan u itu adalah x kuadrat. Ini ya teman-teman, u itu adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi kita kembalikan lagi ke yang kita misalkan tadi teman-teman. Kita substitusi lagi, berarti 1 per 10 x
X-nya, U-nya itu adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Pangkatnya kita jangan lupa pangkat 5, dia adalah plus J. Oke teman-teman, nah untuk integral substitusi kurang lebih seperti ini caranya teman-teman. Bu Santi sudah memberikan 2 contoh atau 2 penerapan dari integral metode substitusi ke dalam penyelesaian sebuah soal. Begitu teman-teman untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Bu Santi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.